Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah grafik fungsi trigonometri. Yang pertama, grafik fungsi untuk sin X. Kalau grafik fungsi Y sama dengan sin X, maka grafiknya itu pertama, cara membuatnya adalah kita membuat tabel besar dari nilai sin sudut-sudut istimewa. Ini sudah saya buatkan tabelnya. Lalu kita buatkan garis kartesiusnya seperti ini. Sumbu y-nya adalah besar dari nilai sin tersebut, sedangkan sumbu x-nya adalah derajatnya. Nah, lalu misalnya nih 0 derajat itu kan besarnya 0, maka ini saya buat 0. 30 derajat setengah, 45 derajat setengah akar 2, 60 derajat setengah akar 3, 90 derajat 1. Begitu seterusnya sampai kuadran keempat, yaitu 360 derajat, nilainya adalah 0. Lalu kita hubungkan titik-titik ini menjadi suatu garis atau kurva. Ini setelah titik yang tadi itu dihubungkan, jadi ini grafik fungsi Y sama dengan sin X. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai bentuk umum. Bentuk umumnya dulu, yaitu Y sama dengan A sin AX. Jadi A besarnya itu sebagai amplitudo. Amplitudo itu untuk mengetahui jaraknya, jarak terjauh gitu. Lalu dari amplitudo ini kita bisa mengetahui nilai minimum dan nilai maksnya. Dari mana kita tahu? Sinus itu nilai minimumnya itu -1 dan nilai maksimalnya itu 1. Jadi nilai minnya itu -1 dikalikan si A. Sedangkan nilai maks itu 1 dikalikan si A. Jadi nilai maksnya A, nilai minimumnya min A. Minus itu sebenarnya bukan menyatakan bahwa dia itu minus gitu, tapi menyatakan arahnya. Kalau dia A, maka arahnya itu dimulai dari sini ke atas. Kalau dia min A, dia dimulai dari bawah. Misalnya contoh Y sama dengan 5 sin 3X. Maka amplitudonya A-nya itu berarti nilai minnya itu min 5, nilai maksnya 5. Berarti 5 sin 3X berarti nilai minnya min 5, nilai maksnya 5. Oke, selanjutnya ada A kecil. A kecil ini untuk menunjukkan nilai dari periode, yaitu T sama dengan 360 derajat per A. Misalnya tadi yang soalnya itu Y sama dengan 5 sin 3X, berarti T-nya adalah 360 derajat per 3 sama dengan 120 derajat. Berarti panjang periodenya adalah sebesar 120 derajat, seperti itu. Untuk soalnya, misalnya diberikan grafik fungsinya seperti ini, grafik fungsi sinus seperti ini. Nah, kita disuruh mencari tahu berapa nilai Y-nya, atau fungsi Y-nya itu berapa nilainya. Oke. Dari sini kan udah diketahui nilai maksnya itu 3, nilai minnya itu min 3, berarti nilai maks sama dengan 3, nilai min sama dengan minus 3. Rumus untuk mencari amplitudo adalah A sama dengan setengah Y max kurang Y min. A sama dengan setengah 3 kurang Y minnya min 3. Jadi A sama dengan setengah kali 3 kurang min 3, 6. Setengah kali 6 yaitu hasilnya 3. Jadi amplitudonya adalah 3. Oke, setelah dapat nilai amplitudonya, kita cari nilai T-nya atau periodenya. Dia lihat, ini kan dimulai dari 0 sampai 3V. Berarti T-nya adalah 3V. Nah, yang kita belum dapat itu kan nilai A kecilnya. Ya kan? Bentuk umumnya Y sama dengan A sin AX. Maka untuk mencari nilai A-nya, T-nya kan 3V, maka mencari nilai T-nya adalah 360 derajat per A. Jadi cara mencari nilai A-nya, A sama dengan 360 derajat per T. Nah, 360 derajat itu kan sama dengan 2V. T-nya tadi 3V.
maka A-nya sama dengan 2/3. V-nya bisa kita coret ya. Jadi A-nya 2/3. Setelah itu tinggal kita substitusi aja ke bentuk umumnya. Kepersamaan awalnya itu A sin AX. Y-nya berarti A-nya itu kan amplitudenya kita dapat tadi 3 sin A-nya A kecilnya 2/3. Berarti bentuk grafik ini persamaan fungsinya adalah Y sama, ini adalah grafik dari fungsi Y sama dengan 3 sin 2/3X. Oke, yang kedua ada grafik fungsi kosinus. Di sini kita akan mencoba menggambar fungsi Y sama dengan cos X. Nah, ini kita buat dulu daftar tabel derajat dengan nilai kosinus dari sudut-sudut istimewa seperti ini. Lalu kita buat digambarkan ke koordinat kartesius. Lalu kita buat titik-titiknya. Misalnya ini 0 derajat itu kan kosinusnya, nilai dari kosinus 0 derajat adalah 1. Ini kita buat di 1. 30 derajat setengah akar 3. Nah, begitu terus kita buat titik-titik ini, nanti kita tinggal hubungkan aja. Nah, setelah dihubungkan, jadi dia itu bentuknya seperti ini. Gini ya, cuman gambar saya agak mereng. Nah, jadi ini adalah grafik dari fungsi Y sama dengan cos X. Oke, untuk fungsi kosinus sama juga seperti fungsi sinus, yaitu cara mencari Y max-nya, Y min-nya, periodenya juga sama semua seperti yang sinus. Jika A-nya itu positif, maka dia grafik fungsinya itu dimulai seperti ini. Dia itu dari titik puncak positif ke bawah. Kalau misalnya dianya Y min, atau amplitudenya negatif, dia itu seperti ini. Dia dimulai dari bawah. Oke, seperti itu. Oke, langsung saja ke contoh, yaitu gambarkan fungsi Y sama dengan 2 cos X. Kita buat dulu tabelnya, sudut-sudut istimewanya. Dan cara mencarinya itu kenapa 0 derajat itu 2. Kalau di fungsi kosinus X, nilai dari kosinus 0 derajat adalah 1. Nah, makanya dia kan 2 cos X, makanya 1 ini dikalikan 2 aja, jadinya 2. Jadi yang Y-nya ini semua dikalikan 2 karena soalnya adalah Y sama dengan 2 cos X. Jadilah seperti ini. Tinggal kita gambarkan ke koordinat kartesius. Oke, jadi begini hasilnya setelah digambarkan ke dalam bidang kartesius. Nah, sama aja kayak nilai Y sama dengan cos X, bedanya adalah ininya nilai maksimumnya dan nilai minimumnya. Ini 2, minimumnya itu -2. Oke, selanjutnya adalah grafik fungsi tangen. Nah, tangen ini dia agak berbeda ya dengan sin dan cos yang tadi. Nah, tangen itu kan kita ketahui bahwa sin per cos. Jadi cara mencari nilai tangen adalah sin 0 derajat per cos 0 derajat. Oke, kita dapat nilai tangen dari sudut-sudut istimewa, kita buat ke dalam bidang kartesius. Nah, jadi di tangen ini dia ada nilai tak terdefinisi atau tak hingga. Jadi dia di tangen ini ada asimtot tegak. Nah, nih. Cara menggambarnya ya hampir sama juga. Cuman dia di 90 derajatnya kita buat seperti ini menyatakan bahwa asimtot tegak atau tidak terdefinisi. Oke. Nah, ini nanti 60 derajatnya kan setengah 60 nilai dari tangen 60 derajat kan akar 3. Nanti itu lama-lama hampir mendekati ke asimtotnya ini ya, asimtot. Nah, jadi hampir mendekati, makin lama makin dekat seperti itu. Ini juga sama, cuman gambar saya kurang bagus ya.